sehat walafiat dan selalu aktif dan semangat belajar. Nah, sebelum kita menyimak pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Tujuan pembelajaran: siswa mampu menyelesaikan faktor persekutuan terbesar. Materi hari ini kita akan membahas tentang FEB atau faktor persekutuan terbesar. Untuk dapat menyelesaikan soal FEB, anak-anak harus mengingat lagi faktor dan faktor persekutuan. Supaya lebih paham, kita langsung ke contoh soal ya. Tentukan FEB dari 8 dan 12. Menyelesaikan soal FEB ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, dengan mencari faktor persekutuan. Sebelum mencari faktor persekutuan, kita cari terlebih dahulu faktor dari masing-masing bilangan 8 dan 12. Ingat kembali ya, faktor adalah bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Bilangan yang dapat membagi habis 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Dan faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Selanjutnya, kita tentukan faktor persekutuannya, yaitu faktor yang sama dari 8 dan 12, yaitu sebagai berikut. Faktor persekutuan dari 8 dan 12 adalah 1, 2, dan 4. Untuk menentukan FEB, ambil faktor persekutuan yang paling besar. Nah, di antaranya yaitu 1, 2, dan 4. Yang paling besar adalah 4. Sehingga FEB-nya dari 8 dan 12 adalah 4. Yang kedua yaitu melalui pohon faktor. Anak-anak masih ingat cara menggunakan pohon faktor? Iya, caranya adalah membagi bilangan dengan bilangan prima. Dimulai dengan bilangan prima yang paling kecil. Bilangan prima yang dapat membagi habis 8 yang paling kecil adalah 2. Kita bagi ya. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 4 bukan bilangan prima, sehingga kita bagi lagi dengan bilangan prima. Bilangan prima yang bisa membagi habis dengan 4 adalah 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Nah, 2 ini adalah bilangan prima. Artinya pengerjaan selesai. Selanjutnya kita cari faktorisasi prima dari 8, yaitu dengan mengalihkan faktor-faktor prima dari 8. Faktorisasi prima dari 8 adalah 2 dikali 2 dikali 2. Karena 2 ada 3, maka kita tulis 2 pangkat 3. Selanjutnya, kita cari faktorisasi prima dari 12. Bilangan prima terkecil yang bisa membagi 12 adalah 2. Jadi, 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 bukan bilangan prima, maka kita bagi lagi dimulai dari bilangan prima terkecil. 6 bisa habis dibagi dengan 2, sehingga 6 bagi 2 hasilnya 3. 3 adalah bilangan prima, artinya pengerjaan selesai. Selanjutnya, kita cari faktorisasi prima dari 12, yaitu dengan mengalihkan faktor prima dari 12. Faktorisasi prima dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3. Karena 2 ada 2, maka kita tulis 2 pangkat 2 kali 3.
Dan FPB atau faktor persekutuan terbesar dengan pohon faktor ini dapat kita tentukan dengan cara mengalihkan semua faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Jangan tertukar ya dengan KPK-nya. Ingat, hanya faktor prima yang sama namun dengan pangkat terkecil. Nah, di sini faktor yang samanya adalah 2, namun pangkatnya berbeda. Ada yang 2 pangkat 3 dan ada yang 2 pangkat 2. Untuk mencari FPB, kita mencari pangkat terkecil. Pangkat terkecilnya adalah 2 pangkat 2. Sehingga FPB dari 8 dan 12 adalah 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2 hasilnya 4. Dan hasilnya sama ya dengan cara yang pertama. Yang ketiga yaitu dengan cara sengkedan. Pada dasarnya cara ini sama dengan cara menggunakan pohon faktor, yaitu membagi dengan bilangan prima mulai dari bilangan prima yang terkecil. Dan cara menentukan FPB dengan teknik sengkedan ini adalah kalikan semua faktor prima yang dapat membagi habis kedua bilangan. Pertama, kita akan tulis bilangan yang akan kita cari FPB-nya. Kemudian, kita cari bilangan prima yang habis membagi 8 dan 12. Bilangan prima yang bisa membagi habis dengan 8 dan 12 adalah 8 dibagi 2 hasilnya 4 dan 12 dibagi 2 hasilnya 6. 2 ternyata habis membagi kedua bilangan. Biar tidak lupa, kita tandai untuk nanti kita kalikan dengan faktor yang lain. 4 dan 6 masih bisa kita bagikan dengan bilangan prima. Mulai dari bilangan prima terkecil yaitu 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2 dan 6 dibagi 2 hasilnya 3. 2 yang ini juga bisa membagi kedua bilangan, maka bisa kita tandai kembali. 2 dan 3 masih bisa dibagi dengan bilangan prima. Kita bagi dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1 dan 3 dibagi 2 tidak bisa, maka kita tulis kembali 3. 2 yang ini tidak habis membagi kedua bilangan. 2 hanya habis membagi 2, sedangkan 2 tidak bisa membagi habis dengan 3. Maka 2 yang ini tidak perlu kita tandai ya. 3 masih bisa dibagi dengan bilangan prima, yaitu dibagi dengan 3. 3 tidak bisa dibagi dengan 1, maka kita tulis kembali ya, yaitu 1. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, kedua bilangan sudah berubah menjadi 1, artinya sudah selesai. Lalu, apakah faktor prima 3 ini kita tandai? Ya, betul sekali. Tidak perlu kita tandai ya, karena bilangan prima ini hanya bisa membagi habis bilangan 3, tidak bisa membagi habis dengan 1. Untuk menentukan FPB, kita kalikan faktor-faktor prima yang kita tandai tadi, yaitu faktor prima yang dapat membagi habis kedua bilangan. Jadi FPB dari 8 dan 12 sama dengan 2 dikali 2 hasilnya 4. Hasilnya sama juga dengan cara yang pertama dan kedua ya. Dari ketiga cara tersebut, anak-anak ibu lebih suka cara yang mana? Pakai faktor persekutuan, pohon faktor, atau tabel sengkedan? Semoga ketiga cara tersebut bisa anak-anak ibu pahami ya. Nanti ketika menyelesaikan latihan ataupun mengerjakan latihan, anak-anak ibu boleh memilih salah satu cara, baik itu pakai faktor persekutuan, pohon faktor, maupun tabel sengkedan. Ingat kembali FPB atau faktor persekutuan terbesar. Dalam surah Al-Furqan ayat 3, Allah berfirman, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetap ukuran-ukurannya dengan tepat. Cukup sekian materi kita hari ini. Lebih dan kurang Ibu Yanti mohon maaf. Sebelum kita menutup pembelajaran, mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap jaga kesehatan ya, selalu menggunakan masker, makan makanan yang bergizi, dan cuci tangan menggunakan sabun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.